ini juga banyak orang Kristen kena di dalam berita-berita terakhir ini ya. Waduh, ada gereja nggak terbakar. Nah, ada satu jebak kasih masuk bagus sekali, seorang pendeta bilang ya, masa Tuhan mementingkan gedung daripada orang-orang yang binasa? Banyak orang Kristen yang binasa, kehilangan rumah, ada yang binasa. Masa cuma ini gereja yang nggak kebakar, padahal banyak gereja kebakar. Nah, kalau orang Islam, seperti kita barusan dengar, dorang bilang itu karma. Ada yang bilang ada menghina Tuhan waktu di Hollywood itu kok sampai jadi karma. Itu Islam pandangan. Kalau kita orang yang sudah menghina itu Tuhan kita keluar dari itu kan kok tidak kena hukuman. Pada zaman sekarang Tuhan itu bersabar. Tidak ada penghukuman. Kenapa terjadi seperti ini? Ini sudah dikutuk oleh Tuhan pada waktu penciptaan. Dunia, tanah dikutuk. Jadi terjadi gempa itu sudah soal biasa. Bukan karena Tuhan murka kepada. Nah itu supaya kita terhindar dari pandangan Islam sudah masuk kepada pandangan kita. Misalnya ya, kalau mau bilang orang itu menghina Tuhan. Kalau mau lihat kok Tuhan tidak hukum tuh Korea Utara itu. Yang tidak ada satu orang bisa beragama Kristen di situ, dibunuh dan kok nggak dihukum. Ini cuma bicara tidak ada Tuhan di apa kok langsung dihukum, kan nggak masuk akal itu. Nah itu sebabnya kejadian-kejadian seperti itu orang yang percaya pun bisa kena. Karena pernah kejadian di Indonesia waktu tsunami, udah banyak bilang, udah semua rata banjir. Tapi ada gereja, tuh air kata dia menghindar dari gereja. Ini pemikiran. Ini agak itu. Itu yang kita perlu hati-hati ya untuk kita berkomentar supaya karena Tuhan tidak seperti manusia langsung mau menghukum begitu, karena panjang sabar Tuhan kan ada di Roma ya, kita bacakan Roma 2 ya. Ade Armando kita baru dengar dia juga bilang karena si Trump bilang akan terjadi kalau nggak dibebaskan itu akan terjadi neraka di Timur Tengah kalau nggak bebaskan Hamas. Jadi itu salah satu karma. Nah ada 3 dia bilang. Padahal kan di Roma 2 ayat 4 bilang begini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kemurahan Allah, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi kesabaran Allah, kemurahan Allah, itulah zaman anugerah sekarang untuk supaya kita ada pertobatan. Supaya orang-orang jahat yang menghina ada pertobatan. Belum ada penghukuman. Nanti penghukuman terakhir itulah neraka. Kalau misalnya ada hal gempa itu sudah dikutuk pada waktu masih di dalam kejatuhan manusia. Tanah dikutuk. Iblis, ular dikutuk. Adam dan Hawa didisiplinkan, tidak dikutuk. Karena kalau dikutuk habis. Hanya didisiplinkan. Nah, oleh karena itu kita harus lebih bijaksana supaya kita tahu. Karena orang yang percaya pun, saya ada beberapa pendeta yang saya senang sangat karena sampai mati mereka itu tanpa cacat di dalam pergaulan, begitu setia. Mati karena kanker semua, mati siksa. Ada 3 pendeta yang di sini mati siksa. James Montgomery Boyce, James Kennedy, itu yang selalu di TV. Baru terakhir ini ada barusan meninggal seorang pendeta terkenal lagi. Kita lupa dia nama. Itu mati kanker. Banyak orang salah mengerti soal kalau menderita itu berdosa. Padahal sudah diberitakan, dinyatakan di Ayub ya.
ada 3 temannya bilang, "Kamu cilaka begini karena berdosa." Udah dimarahin Tuhan. Kalau Ayub tidak doakan kamu akan dihukum. Tapi karena begitu Ayub mendoakan supaya mereka tidak dihukum, akhirnya ketiga temannya tidak dihukum. Karena ketiga bilang, "Kamu bersalah karena dosa, kamu menderita karena dosa." Kita kasih Ya, kesaksian silakan. sedikit. Kemarin hari Minggu, tiap 2 minggu kita ada kumpul-kumpul di rumah pendeta Nol di Sompotan. Di situ paling kurang ada 4-5 pendeta. Nah, di situ ada diskusi mengenai kebakaran di Los Angeles. Di luar dari negatif positif komentar orang, itu Tuhan kasih kesempatan untuk mereka bertobat. Jadi Iya. kebakaran itu bukan Tuhan yang menghukum, tapi Tuhan itu memang udah kelalaian manusia kan. Kelalaian, karena kenapa ya? Kalau mau ditelusuri, ada 17 million itu di-cut budgetnya untuk mitigasi kebakaran. Jadi gubernur dan mayor itu ada sekian miliar dolar itu meng-cut karena dialihkan ke tempat lain. Itu gencar sekali pemberitaannya. Karena kan setiap tahun itu Los Angeles itu California itu kebakaran udah biasa. Harusnya mitigasi untuk keselamatan itu kan harus diprioritas. Ini 17 miliar dolar itu dialihkan. Nah, itu salah satu kesalahan. Jadi faktor utama manusia, dan memang ya alam yang sudah dikutuk oleh Tuhan, ya mau tidak terhindarkan. Kasihan di kalau itu Tibet kan 7, berapa skala Richter. Banyak konsentrasi di Amerika sampai lupa yang di Tibet. Pasti banyak mati di sana. Tapi untuk memberikan kesempatan orang bertobat itu betul. Setiap ada kejadian, orang yang selamat ya atau ya perlu merenungkan. Itu bisa terjadi ke siapa saja. Nah, itu kan sesuai dengan di salah satu event gitu, kamu bilang kan, oh Tuhan itu Tuhan nggak perlu Tuhan sekarang. Kemudian ini punya pembicara itu kemudian 2 hari kemudian kena kemarin itu segala macam. Iya, memang ada Iya. itu. Tetapi coba lihat tuh Tuhan lahir dari kemaluan. Kok tidak dihukum? Itu kan lebih cilaka lagi. Baru si Kim Jong Un apa yang di Korea Utara, semua orang Kristen dibunuh. Kalau ada berani itu, kok tidak dihukum? Belum waktunya, ya kan? Kok misalnya sekarang dihukum cuma bicara nggak ada Tuhan? Nah, itu sebabnya kesabaran Tuhan itu untuk kita bertobat. Seperti si Jane tadi yang menyanyi itu. Tinggal 2% dia menggunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk berkarya supaya kita. Nah, itu ada kira-kira Pak Pendeta tolong. Ya, itu ada juga orang kasih komen bahwa kebakaran di California itu atau di Los Angeles itu sebagai karma katanya karena akibat daripada Amerika membela Gaza, Iya. ya kan? Nah, kemudian dia mengatakan, loh kenapa mesti di Amerika? Loh Israel yang menyebur Gaza kok tidak dibinasakan Tuhan? Iya. Iya. Jadi lain kali sudah masuk akal. Itu Ade Armando loh. Coba dengar. Ade Armando dia bicara Itu 3. Ya. orang-orang Islam sendiri yang memberikan komentar seperti itu, yang mengkritik sesama Kristen, sesama Islam yang terlalu membabi buta dalam mereka Ya. punya memberikan komentar-komentar. Ya memang kita boleh bersyukur ya bahwa dengan kita Pemama selalu bilang tiap-tiap celaka ada gunanya. Jadi Betul. maksudnya Betul. bahwa orang melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya betul seperti kata Roli, itu membuat kita orang koreksi diri, ya bahwa wah syukur sekali kita orang selamat, syukur sekali orang luput, syukur sekali orang tidak di dalam bencana seperti itu, ya kan? Betapa
tidak bisa dihindari bahwa di kejadian kebakaran ada begitu banyak orang percaya jadi ikut korban di sana. Iya. Ya, bukan saja mengalami kebakaran rumah, harta benda dan sebagainya, tapi juga korban jiwa. Ya kan, sampai sekarang ini sudah dilaporkan sudah sekitar 20-an orang yang korban di sana, ya kan? 24 dan beberapa hilang. Iya, dan masih banyak yang belum diketemukan. Ya. Begitu juga peperangan yang terjadi di Ukraina, di Gaza, ada begitu banyak orang Kristen yang ikut korban di sana kan? Oh iya. Ya. Jadi kenapa Tuhan tidak membela mereka di sana? Mengapa mereka seperti dibiarkan? Nah, kan? Nah, di sini kita boleh belajar bahwa Tuhan itu mengajar kepada kita untuk mengambil waktu, kesempatan untuk melihat Dia punya kemurahan, kasih sayang, kesabaran, sehingga kita orang terhisap di dalam orang-orang yang diselamatkan, beroleh anugerah. Dan kita orang perlu koreksi diri bahwa orang perlu bersyukur bahwa orang dihindarkan Tuhan daripada perkara-perkara yang menakutkan itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ada mungkin yang lain? Niki mungkin mau kasih komen? Ya, sebenarnya karena banyak juga orang Kristen yang mengaku Kristen, tapi sudah lebih banyak mengandalkan materi, Ya, lupa berdoa, mengandalkan kuasa Tuhan. Dan itu pelajaran yang diberikan Tuhan, kira-kira. ya, Ya, kita yang masih dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, ya perlu selalu merenungkan bagaimana ya. kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.